Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mustafa Maulana Fauzi di pertemuan 13 kali ini di analisis media sosial. Kali ini saya akan membahas tentang pengertian sentimen analisis. Sentimen analisis adalah proses memahami dan mengelompokkan emosi positif, negatif, dan netral yang terdapat dalam tulisan menggunakan teknik analisis teks. Sentimen analisis adalah proses menganalisis tulisan online untuk menentukan nada emosional dari penulisnya. Analisis sentimen sering juga disebut opinion meaning. Hal ini menunjukkan bahwa kamu akan menggali emosi, apa yang ada di balik setiap kata-kata pelanggan. Setiap pelanggan bisa memiliki pengalaman dan pendapat yang berbeda tentang brand. Mereka bisa saja suka, biasa saja, dan bahkan ada mereka juga yang tidak suka dengan produk atau jasa yang ditawarkan. Bagaimanapun, pendapat pelanggan amat berarti bagi kemajuan sebuah bisnis. Tipe-tipe sentimen analisis. Yang pertama ada fine grained sentiment analysis. Fine grained sentiment analysis adalah tipe analisis yang memiliki penilaian spesifik. Tipe ini memungkinkan kamu memiliki range penilaian yang lebar. Biasanya fine grained ini sentiment analysis banyak digunakan pada nge-review e-commerce berupa bintang 5. Bintang 1 menyatakan nilai yang sangat negatif, sedangkan bintang 5 menyatakan nilai yang sangat positif. Yang kedua ada emotion detection. Sesuai namanya, tipe analisis sentimen yang satu ini bertujuan untuk mendeteksi emosi seperti kebahagiaan, kemarahan, kesedihan, dan frustasi. Namun salah satu kelemahan dari emotion detection adalah cara pengekspresian emosi orang yang berbeda-beda. Sebagai contoh, kata parah sebenarnya bermakna negatif. Kembali ke teknik dasar. Yang pertama ada rule-based sentiment analysis. Dikutip dari tematik, rule-based sentiment analysis menggunakan kamus kata-kata yang diberi label sentimen tertentu. Biasanya, skor sentimen diberi aturan tertentu guna menghindari adanya kalimat sarkasme atau kalimat yang bermakna ganda. Contohnya sebagai berikut. Di sebelah ini ada contoh data word dan sentimen. Untuk yang kata pertama ada good, nilai sentimen 0,5. Untuk great 0,8. Untuk terrible minus 0,8. Untuk alright 0,1. Selanjutnya memasuki machine learning based sentiment analysis. Analisis sentimen juga dapat dilakukan menggunakan machine learning. Jika kamu melatih machine learning dengan contoh emosi dalam teks, mesin akan secara otomatis mempelajari kata dan deteksi sentimen tanpa perlu memasukkan secara manual. Semakin banyak data yang diolah mesin, maka mesin akan semakin mahir untuk mengetahui sentimen dalam konteks tertentu. Untuk penggunaan sentimen analysis, yang pertama ada social media monitoring. Media sosial menjadi hal yang tidak terpisahkan dari sebuah bisnis. Baik marketing, sales, hingga branding dilakukan melalui jenis media yang satu. Tak hanya itu, publik dan pelanggan juga lekat dengan opini di media sosial. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui sentimen apa yang dibicarakan publik terhadap bisnis. Kamu bisa menilai apakah mereka banyak membicarakan hal positif, negatif, atau netral tentang brand tersebut. Yang kedua ada brand monitoring. Brand monitoring merupakan hal yang lebih luas daripada social media monitoring. Pasalnya, brand monitoring dilakukan untuk mengetahui sentimen dari opini publik, situs berita, blog, forum diskusi, dan platform lainnya di internet. Dengan demikian, kamu bisa mengetahui pandangan orang tentang brandmu secara luas. Yang ketiga, customer feedback. Jika sosial media dan brand monitoring dilakukan untuk melihat sentimen publik secara luas, tidak dengan customer feedback. Customer feedback bertujuan untuk mengumpulkan pendapat dari pelangganmu. Kamu bisa melakukan dengan metode survei dan menganalisis dengan teknik sentimen analysis.
Yang keempat ada customer service. Analisis sentimen juga dapat digunakan dalam customer service. Ini bisa menilai apakah pelanggan memiliki sentimen positif, netral, atau negatif ketika menghubungi customer service dari bisnis. Dan yang terakhir ada market research. Hal yang tidak kalah penting dalam suatu bisnis adalah market research atau riset pasar. Kamu bisa memanfaatkan sentimen analisis untuk menilai apa yang sedang disukai dan tidak disukai pasar. Kemudian, hasil dari analisis tersebut dapat kamu gunakan untuk mengambil keputusan dalam bisnismu. Baik, terima kasih. Sekian untuk pertemuan 13 kali ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.